Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi ketika realitas di sekitar Anda tampak berubah, seolah-olah dunia diam-diam bergeser di bawah kaki Anda? Mungkin tanpa disadari, Anda telah mengalami transisi ini sebelumnya. Hal yang menarik adalah, sebagian besar waktu, kita tidak menyadari bahwa kita sedang melintasi batas-batas tak terlihat antara satu versi realitas dengan versi realitas lainnya. Kehidupan terus berjalan, hari-hari berlalu, namun sesuatu yang mendalam dan misterius terjadi. Realitas Anda sedang berubah, tiba-tiba dan diam-diam. Faktanya, Anda selalu berganti realitas. Tidak ada peringatan, tidak ada tanda yang jelas. Tetapi secara tak kasat mata, Anda sedang menavigasi berbagai versi dunia di sekitar Anda. Bagian yang paling menarik adalah, perubahan ini tidak terjadi karena peristiwa besar dari luar, melainkan sesuatu yang jauh lebih intim, pilihan, pikiran, dan emosi Anda. Saat ini, ada banyak versi diri Anda yang hidup secara bersamaan di dimensi paralel. Setiap versi menjalani realitas yang sedikit atau bahkan sangat berbeda, tergantung pada bagaimana Anda menyelaraskan diri dengannya. Namun, jika semua ini terjadi, mengapa kita tidak menyadarinya? Mengapa sebagian besar orang menjalani hidup tanpa menduga bahwa mereka sedang berpindah antara realitas? Mungkin ini karena kita terlalu melekat pada apa yang sudah kita kenal, atau mungkin karena kita lebih memilih rasa aman dari hal-hal yang sudah akrab, dibandingkan menjelajahi kemungkinan tak terbatas yang selalu tersedia. Tetapi, apa yang terjadi jika kita memutuskan untuk membuka mata terhadap transisi ini? Apa yang berubah ketika kita mulai menyadari bahwa kita memiliki kendali atas realitas mana yang ingin kita alami? Ada aliran interaksi yang terus-menerus antara Anda dan alam semesta, di mana pilihan, emosi, dan pikiran Anda membentuk realitas yang Anda alami. Proses ini begitu halus, sehingga jika Anda tidak memperhatikannya, Anda mungkin tidak menyadarinya. Namun bagaimana jika Anda dapat menyadarinya? Bagaimana jika Anda dapat dengan sadar memilih realitas yang ingin Anda jalani? Ini adalah pertanyaan yang jarang dieksplorasi, tetapi memiliki potensi untuk sepenuhnya mengubah cara Anda melihat dunia. Hari ini, kita akan mengeksplorasi apa yang benar-benar terjadi ketika Anda mengganti realitas, dan bagaimana perubahan itu secara terus-menerus membentuk hidup Anda, bahkan saat Anda tidak menyadarinya. Bayangkan Anda berada di atas papan permainan multidimensi yang luas, di mana setiap bidak mewakili versi diri Anda yang berbeda, hidup di realitas paralel. Bidak-bidak ini tersebar di seluruh papan, dan masing-masing menjalani realitas yang unik. Posisi Anda di papan pada saat ini mencerminkan hasil dari pilihan pikiran dan pilihan emosi Anda. Yang paling menarik adalah, tidak seperti permainan konvensional. Dalam permainan ini Anda terus bergerak meskipun Anda tidak menyadarinya. Setiap keputusan yang Anda buat, setiap pikiran atau perasaan yang Anda kembangkan, menggerakkan Anda melintasi papan, mengarahkan Anda ke realitas baru. Semua realitas ini sudah ada, siap untuk dialami. Mereka tidak menunggu untuk diciptakan, tapi mereka ada, tersedia, menunggu Anda untuk menyelaraskan diri dengannya. Anda mungkin tidak sadar akan gerakan ini, tetapi itu terjadi. Seperti dalam permainan, di mana bidak bergerak sesuai dengan tindakan pemain, Anda terus-menerus menyelaraskan diri dengan versi berbeda dari diri Anda, masing-masing bergetar pada frekuensi yang berbeda. Dan semakin sadar Anda akan proses ini, semakin Anda dapat dengan sengaja memilih kemana bidak Anda, atau realitas Anda akan bergerak selanjutnya. Yang menarik adalah, perubahan ini jarang terjadi secara dramatis. Mereka halus, hampir tidak terlihat. Sebuah penyesuaian kecil dalam cara Anda berpikir atau merasakan, mungkin cukup untuk menggerakkan bidak Anda ke bagian papan yang sama sekali baru. Sebuah realitas yang berbeda dari yang sebelumnya Anda alami. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa keputusan kecil terkadang menghasilkan konsekuensi besar, seperti menemukan peluang baru yang tampaknya muncul entah dari mana, atau merasakan perubahan dalam cara orang di sekitar Anda berinteraksi dengan Anda?
Ini adalah tanda-tanda bahwa Anda telah berpindah ke posisi baru di papan, menyelaraskan diri dengan realitas yang mencerminkan frekuensi baru ini. Namun, jika semua realitas ini tersedia bagi kita, mengapa begitu banyak orang tetap terjebak dalam realitas yang tidak mereka inginkan? Mungkin jawabannya terletak pada kurangnya kesadaran akan proses ini. Ketika kita terjebak dalam pola pikir atau perilaku lama, kita terus-menerus menggerakkan bidak kita ke tempat yang sama berulang kali tanpa menyadarinya. Kita tetap berada di bagian papan yang sudah kita kenal, tempat di mana segalanya terasa akrab tetapi mungkin membatasi. Namun saat Anda menyadari bahwa Anda memiliki kekuatan untuk bergerak, untuk menjelajahi bagian baru dari papan ini, kemungkinan-kemungkinan pun meluas. Jadi, pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah Anda sedang berganti realitas karena itu terjadi sepanjang waktu, melainkan ke bagian papan mana Anda sedang bergerak saat ini. Perubahan yang terus-menerus di papan realitas ini menunjukkan bahwa proses transisi adalah sesuatu yang konstan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita memahami hal ini, kita mulai memiliki kemampuan untuk membuat pilihan yang lebih sadar, membimbing pergerakan kita. Setelah semua ini, jika keputusan dan emosi Anda yang menggerakkan bidak, apa yang akan terjadi jika Anda sepenuhnya menyadari proses ini? Ada tanda-tanda jelas bahwa Anda sedang berpindah ke realitas baru. Kini, saatnya untuk menyadari kekuatan Anda untuk memilih realitas mana yang ingin Anda jalani. Tanda-tanda ini dapat muncul dengan cara yang tak terduga, dalam detail kecil kehidupan sehari-hari yang pada pandangan pertama tampak seperti kebetulan, namun sebenarnya mereka menunjukkan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Salah satu tanda pertama bahwa Anda sedang berpindah realitas adalah perubahan dalam perasaan dan persepsi Anda. Tiba-tiba, Anda mulai merasakan sebuah kelonggaran atau rasa kebaruan dalam situasi sehari-hari. Apa yang dulu terasa rutinitas, kini memiliki kualitas yang berbeda. Mungkin ada perasaan bahwa sesuatu sedang menyesuaikan diri, meskipun secara eksternal belum ada yang berubah. Momen-momen ini mencerminkan getaran batin Anda yang mulai selaras dengan versi baru dari realitas. Bidak Anda di papan permainan bergerak, dan Anda mulai merasakan dampaknya bahkan sebelum melihat transformasi yang nyata. Tanda kuat lainnya, bahwa Anda sedang berpindah ke realitas baru, adalah munculnya sinkronisitas. Peristiwa-peristiwa mulai selaras dengan sempurna, seolah-olah alam semesta langsung merespons pikiran dan niat Anda. Mungkin itu adalah pertemuan tak terduga dengan seseorang yang perlu Anda temui, atau kesempatan yang muncul pada saat yang tepat. Sinkronisitas ini bagaikan penanda di sepanjang jalan, yang mengonfirmasi bahwa Anda sedang berpindah antara realitas. Perubahan ini juga tercermin dalam interaksi Anda dengan orang lain. Anda mungkin tiba-tiba merasakan perubahan halus dalam bagaimana orang lain berhubungan dengan Anda. Mungkin seseorang yang dulu terasa jauh kini mulai mendekat, atau seseorang yang selama ini sulit untuk diajak berhubungan kini tampak lebih memahami Anda. Ini bukan kebetulan, melainkan refleksi langsung dari getaran baru Anda. Ketika energi Anda menyesuaikan untuk beresonansi dengan realitas baru, orang-orang di sekitar Anda merespon versi baru dari diri Anda. Kemudian, ada tanda-tanda internal. Anda mulai merasa berbeda tentang diri Anda sendiri. Mungkin ada rasa percaya diri yang lebih besar, atau Anda merasa bahwa Anda akhirnya selaras dengan apa yang Anda inginkan. Ketakutan atau ketidakamanan lama mungkin mulai larut, seolah-olah mereka tidak lagi menjadi bagian dari identitas Anda. Ini adalah tanda yang jelas bahwa bidak Anda di papan permainan telah bergerak ke realitas di mana keterbatasan ini tidak lagi memiliki kekuatan yang sama atas Anda. Transformasi internal seringkali mendahului perubahan eksternal. Jadi saat Anda menyadari perubahan internal ini, seperti emosi yang lebih tinggi, kejernihan mental, atau bahkan rasa kedamaian, ketahuilah bahwa Anda sedang bernavigasi ke ruang realitas yang baru. Apa yang mengikuti adalah refleksi material dari pergeseran internal ini. Memahami hal ini membawa kita ke poin berikutnya. Apa peran kesadaran Anda dalam proses ini? Segala sesuatu,
dibentuk oleh kesadaran Anda. Kemampuan Anda untuk fokus, berpikir, dan merasa tidak hanya mempengaruhi, tetapi secara harfiah mendefinisikan realitas yang Anda alami. Inilah tempat kekuatan pilihan sadar berada. Anda tidak hanya bereaksi terhadap apa yang terjadi di sekitar Anda secara aktif membentuk dunia yang Anda tinggali. Pikirkan kembali papan permainan multidimensional. Setiap pikiran dan emosi adalah langkah yang memindahkan bidak Anda ke ruang yang berbeda, menyelaraskan Anda dengan realitas baru. Pertanyaan utama adalah, bagaimana Anda memainkan permainan ini? Sebagian besar orang, tanpa disadari bertindak otomatis, membiarkan pola lama atau reaksi impulsif menggerakkan gerakan mereka. Mereka bergerak di papan permainan tanpa kesadaran, mengulang siklus dan pola, yang membuat mereka tetap berada dalam realitas yang tidak lagi mereka inginkan. Namun, begitu Anda menyadari proses ini, Anda mulai mengambil kendali. Kuncinya terletak pada mengenali bahwa kesadaran Anda adalah mekanisme yang mendefinisikan realitas yang Anda jalani. Ketika Anda mengarahkan pikiran, perasaan, dan niat Anda secara sengaja, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda mulai secara aktif memilih realitas yang ingin Anda alami. Kendali tidak terletak pada keadaan eksternal, tetapi pada bagaimana Anda memandang dan meresponsnya. Ini tidak berarti bahwa perubahan terjadi secara magis atau tanpa usaha, melainkan bahwa ketika Anda menjadi sadar akan getaran Anda secara bertahap mulai menyelaraskan diri dengan realitas yang paling beresonansi dengan keinginan terdalam Anda. Pertanyaan di sini bukanlah apakah Anda menciptakan realitas Anda, karena itu sudah terjadi, melainkan seberapa sadar Anda tentang apa yang Anda ciptakan dan alami. Aspek utama dari proses ini adalah latihan fokus sadar. Ketika Anda mengarahkan fokus Anda pada apa yang Anda inginkan, alih-alih terfokus pada apa yang Anda takuti atau ingin hindari, Anda mengubah pergerakan bidak Anda di papan permainan. Seolah-olah fokus adalah tuas yang mengarahkan jalan, dan tempat di mana Anda meletakkan perhatian Anda adalah tempat energi Anda mengalir, yang menentukan bagian mana dari papan tempat realitas Anda akan bergerak. Selain itu, keadaan emosional Anda adalah indikator kuat dari realitas mana yang akan segera terwujud. Emosi seperti ketakutan, amarah, atau kecemasan seringkali membuat bidak Anda terjebak di bagian papan yang mencerminkan energi-energi tersebut, di mana realitas yang Anda alami dipenuhi dengan getaran yang sama. Di sisi lain, ketika Anda menumbuhkan emosi seperti rasa syukur, kebahagiaan, dan kedamaian batin, Anda bergerak menuju realitas yang memantulkan frekuensi yang lebih tinggi tersebut. Jadi, kesadaran Anda bukan hanya alat untuk memandang realitas, melainkan itu adalah apa yang mendefinisikan realitas yang Anda huni. Dan kekuatan memilih ini selalu ada dalam jangkauan Anda. Bahkan jika karena kebiasaan Anda telah menjaga bidak Anda di bagian papan yang familiar, dengan menjadi sadar, Anda bisa mulai bergerak secara sengaja menuju kemungkinan-kemungkinan baru. Setelah Anda memahami ini, Anda akan mulai melihat bahwa kekuatan untuk mengubah realitas tidak terletak pada sesuatu yang eksternal, melainkan pada kendali Anda atas pikiran dan energi Anda sendiri. Namun, apa yang menghalangi Anda untuk menyelaraskan diri dengan realitas yang benar-benar Anda inginkan? Jawabannya mungkin terletak pada resistensi internal, dalam pola-pola dan ketakutan yang masih membuat Anda terjebak dalam apa yang sudah familiar. Meskipun kita tahu bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih dengan sadar realitas yang ingin kita alami, banyak dari kita tetap terjebak dalam versi kehidupan yang familiar. Tapi mengapa? Jika ada kemungkinan tak terbatas yang tersedia bagi kita, mengapa kita sering merasa seperti mengulang pola yang sama, menghidupkan kembali situasi yang sama, dan menghadapi tantangan yang sama? Saya sangat percaya bahwa ini adalah resistensi internal yang kita bawa. Resistensi ini terdiri dari keyakinan yang membatasi, ketakutan, dan keterikatan emosional kita. Mereka seperti jangkar yang menahan kita di realitas familiar, meskipun realitas itu tidak ideal. Ketika dihadapkan pada kemungkinan beralih ke realitas baru, ada bagian dari diri kita yang ragu,
yang berpegang pada apa yang sudah familiar. Hal ini karena ketidakpastian, meskipun menjanjikan, tetap membangkitkan rasa takut. Resistensi ini bukan hanya psikologis, tetapi juga terwujud secara energetik. Semakin terbiasa Anda berpikir, merasa, dan bereaksi dengan cara tertentu, semakin kuat getaran dari realitas tersebut. Bila Anda di papan realitas, bergerak perlahan atau terkadang tidak bergerak sama sekali, karena energi yang Anda pancarkan tetap terhubung dengan pola lama. Itulah sebabnya kita sering merasa terjebak, meskipun kita tahu kita memiliki kekuatan untuk berubah. Meskipun realitas saat ini mungkin tidak memuaskan, itu nyaman karena sudah dikenal. Manusia cenderung mencari rasa aman dan apa yang familiar, meskipun itu berarti tetap berada dalam situasi yang tidak ideal. Keterikatan pada masa lalu menciptakan semacam siklus. Semakin sering Anda mengulang pikiran dan perilaku yang sama, semakin Anda tetap terikat pada bagian papan tersebut yang mencegah pergerakan. Aspek penting lainnya dari resistensi adalah narasi pribadi yang kita bangun seiring waktu. Kita semua membawa cerita internal tentang siapa kita, apa yang mampu kita capai, dan apa yang mungkin untuk kehidupan kita. Cerita-cerita ini seringkali sangat tertanam dan membentuk cara kita melihat dunia. Jika Anda percaya bahwa hal-hal tertentu tidak untuk Anda, atau bahwa perubahan itu terlalu sulit, keyakinan-keyakinan ini menjadi penghalang yang mencegah Anda bergerak ke realitas baru. Getaran Anda tetap terikat pada versi realitas yang mencerminkan keyakinan yang membatasi tersebut. Namun, mungkin aspek resistensi yang paling halus adalah ketakutan akan kehilangan apa yang mendefinisikan diri kita. Ketika kita bergerak ke realitas baru, kita pasti meninggalkan sebagian dari diri kita, bagian yang sampai saat itu membentuk identitas kita. Bisa jadi ini adalah ketakutan akan kehilangan cara menjadi, melepaskan pola lama yang meskipun membatasi, memberi rasa kontrol. Setelah semua, dengan melepaskan siapa diri Anda yang dulu, Anda juga memberi ruang untuk menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang belum Anda kenal sepenuhnya. Dan jurang antara siapa Anda dulu dan siapa Anda yang sedang menjadi, dapat menimbulkan perasaan rentan. Namun, agar bida Anda dapat bergerak ke realitas baru, sangat penting untuk mengenali resistensi-resistensi ini, dan belajar melepaskannya. Menyadari bagaimana ketakutan dan keyakinan yang membatasi menahan Anda adalah langkah pertama. Ini bukan tentang melawan resistensi-resistensi tersebut, tetapi tentang memahaminya, merangkulnya, dan secara perlahan melepaskannya. Ketika kita melakukan ini, kita mulai membuka ruang untuk getaran baru masuk, yang menggerakkan kita menuju realitas yang ingin kita alami. Dan dengan itu, jalan baru terbuka, jalan di mana kita akhirnya bisa menyelaraskan diri dengan realitas baru, yang bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi, dan menyelaraskan dengan niat terdalam kita. Konsep frekuensi energetik merujuk pada keadaan emosional, mental, dan spiritual yang Anda bangun setiap hari, yang menentukan pengalaman dan peluang apa yang Anda tarik ke dalam hidup Anda. Semakin tinggi dan selaras getaran Anda, semakin mudah Anda bergerak menuju realitas yang mencerminkan keadaan tersebut. Itulah mengapa, untuk menyelaraskan diri dengan realitas baru, sangat penting untuk menaikkan frekuensi energi internal Anda. Langkah pertama menuju penyelarasan ini adalah kesadaran diri. Anda perlu menjadi sepenuhnya sadar bagaimana pikiran dan emosi Anda memengaruhi getaran Anda. Ini memerlukan kewaspadaan setiap hari, mengamati apa yang Anda pikirkan, bagaimana Anda bereaksi terhadap keadaan. Dan yang terpenting, keadaan emosional apa yang mendominasi hidup Anda. Meditasi adalah salah satu alat yang paling kuat untuk menyesuaikan frekuensi energetik Anda. Ketika kita bermeditasi, kita memasuki keadaan kehadiran yang dalam, di mana kita bisa membungkam kebisingan eksternal dan internal yang sering membuat kita terjebak dalam realitas lama. Meditasi juga menciptakan hubungan yang lebih langsung dengan medan energi, sehingga batas-batas antara realitas mulai menghilang. Anda mengalir di antara keduanya, bergerak dengan lancar menuju versi hidup Anda yang paling beresonansi dengan keadaan batin Anda.
Ketika penyelarasan ini terjadi, Anda mulai mengalami sesuatu yang mempesona, dampak nyata dari transisi ini. Perubahan-perubahan yang Anda tunggu-tunggu di luar mulai muncul secara alami dan tanpa usaha. Ketika Anda beralih realitas, transformasi ini tidak hanya terjadi di dunia batin Anda, tetapi mulai terwujud secara eksternal dengan cara yang seringkali tanpa kebetulan atau bahkan ajaib. Namun perubahan-perubahan ini adalah refleksi langsung dari penyelarasan Anda dengan frekuensi baru. Salah satu hal pertama yang mungkin Anda perhatikan adalah bahwa keadaan di sekitar Anda mulai berubah. Orang-orang baru masuk ke dalam hidup Anda, menawarkan peluang yang sebelumnya tampak di luar jangkauan. Mungkin Anda menyadari bahwa tanpa usaha sadar, pintu-pintu mulai terbuka. Apa yang dulunya tampak sulit atau tidak terjangkau, kini mengalir dengan alami. Ini terjadi karena realitas baru tempat Anda bergetar, lebih reseptif terhadap pengalaman-pengalaman ini. Anda telah bergerak, dan sekarang Anda berada di bagian permainan di mana peluang-peluang itu sudah ada. Bukan berarti peluang-peluang tersebut tercipta begitu saja, tetapi Anda hanya menyelaraskan diri dengan realitas, di mana peluang-peluang itu sudah ada. Pergeseran signifikan lainnya adalah perasaan ringan dan kejernihan, saat Anda menyelaraskan diri dengan realitas baru. Banyak dari hambatan dan resistensi yang dulunya menahan Anda mulai menghilang. Masalah yang dulunya tampak tidak dapat dipecahkan kini memiliki solusi yang jelas. Anda mulai menyadari bahwa tantangan yang Anda hadapi sebelumnya tidak lagi membawa beban yang sama. Ini bukan berarti semua masalah hilang, tetapi persepsi Anda terhadap masalah tersebut berubah. Sinkronisitas juga mulai bermunculan. Tiba-tiba, peristiwa-peristiwa yang tampak seperti diatur dengan sempurna mulai terjadi dalam hidup Anda. Bisa jadi sebuah pertemuan tak terduga dengan seseorang yang perlu Anda kenal, percakapan yang mengarah pada sebuah peluang, atau bahkan kebetulan kecil yang menunjukkan bahwa Anda berada di jalur yang benar. Sinkronisitas ini seperti tanda bahwa getaran Anda selaras dengan realitas baru. Mereka mengonfirmasi bahwa Anda berada dalam aliran, bergerak ke arah yang diinginkan. Hubungan pribadi Anda mulai mencerminkan getaran baru ini. Orang-orang yang dulunya menjadi sumber konflik atau ketegangan mungkin menjauh, atau mulai berinteraksi dengan Anda secara berbeda. Sebaliknya, hubungan baru yang seringkali lebih dalam dan bermakna mulai muncul. Ini terjadi karena, saat Anda mengubah frekuensi Anda juga mengubah kualitas orang dan energi yang Anda tarik. Hubungan-hubungan yang beresonansi dalam harmoni dengan realitas baru Anda menjadi lebih hadir, sementara yang tidak lagi selaras dengan getaran alami Anda mulai kehilangan kekuatan. Perubahan dalam keadaan batin Anda juga muncul. Kepercayaan diri Anda tumbuh saat Anda menyadari bahwa Anda benar-benar mengendalikan arah hidup Anda. Ada perasaan yang semakin tumbuh bahwa Anda berada di tempat yang tepat, melakukan hal yang tepat, dan segala sesuatu berkembang seperti seharusnya. Perasaan penyelarasan ini membawa ketenangan batin, seolah-olah Anda akhirnya terhubung dengan ritme alami hidup Anda. Keraguan yang dulu menguasai Anda mulai menghilang, digantikan dengan rasa percaya diri yang tenang pada jalan Anda. Tetapi dampak yang paling mendalam dari perubahan realitas adalah transformasi identitas Anda. Saat Anda berpindah ke realitas baru, Anda tak terhindarkan meninggalkan versi diri Anda yang lama, versi yang mungkin membawa ketakutan, ketidakamanan, atau keyakinan terbatas. Dengan itu, Anda mulai mewujudkan versi diri Anda yang lebih selaras dengan keinginan dan aspirasi Anda. Ini berarti bahwa, selain menarik keadaan baru, Anda juga menjadi orang baru yang bergetar dalam harmoni dengan realitas yang sekarang Anda jalani. Diri ini bukan hanya cerminan dari pilihan Anda, tetapi juga mewakili siapa Anda yang sedang berkembang dalam proses ini. Perubahan identitas ini halus, namun berdampak. Anda mungkin mulai menyadari bahwa perilaku, kebiasaan, dan pikiran yang dulu menjadi bagian dari diri Anda tidak lagi masuk akal. Seolah-olah, versi diri yang lebih tinggi mulai muncul, membimbing langkah Anda dengan lebih jelas dan penuh tujuan. Jadi ingatlah, Anda memiliki kekuatan untuk menjalani realitas yang Anda inginkan.
Mungkin yang kurang hanyalah perubahan perspektif. Sebuah perubahan dalam persepsi kendali sadar yang dapat Anda terapkan pada pengalaman Anda. Dan dengan demikian, mengambil peran sebagai pencipta bersama realitas Anda dengan kehadiran dan niat penuh. Terima kasih telah memulai perjalanan ini bersama saya. Jika video ini beresonansi dengan Anda, saya mengundang Anda untuk menyukai dan subscribe channel ini, membagikan video ini kepada orang lain, agar mereka juga dapat mengambil manfaat dari pesan ini. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah untuk berbagi pemikiran, refleksi, dan pengalaman Anda. Terima kasih sekali lagi telah menonton dan bergabung dengan saya. Salam hidup berkelimpahan. Jaga diri Anda, dan sampai jumpa. Salam.